Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Fitriana dan teman saya Muhammad Yusril Kurniawan. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok kami yang berjudul Dampak Sosial Politik Desentralisasi Pendidikan Terhadap Madrasah. Ini ada pengertian dan aspek otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi dalam bahasa Inggris yaitu autonomi, berasal dari bahasa Yunani. Autonomia, auto berarti sendiri, nomos berarti hukum atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, otonomi diartikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut kepada aspek-aspek otonomi daerah. Otonomi daerah mencakup dua aspek penting, yaitu sebagai berikut. 1. Hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di mana ditinjau dari isi wewenang pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah otonomi penuh, yaitu semua urusan dan fungsi pemerintah yang menyangkut isi substansi atau tata cara penyelenggaraannya, atau yang disebut otonomi. Otonomi tidak penuh, yaitu daerah yang menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan atau Medebewin, atau dalam ungkapan lama disebut Zelfbestuur. Utang Rosidin 2010. B. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu aktivitas politik, yakni proses transfer otoritas dalam bidang pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ke masyarakat. Desentralisasi pendidikan berarti melimpahkan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat peraturan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan tentu saja menjadi perhatian para pemimpin, politik, dan pembuat kebijakan. Karena desentralisasi pendidikan ini sangat politis. Kenapa? Karena yaitu merupakan satu isu yang mempengaruhi masa depan sebagian masyarakat. Dampak desentralisasi pendidikan ini yaitu pemerintah daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam memikirkan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan di daerahnya, serta sekolah juga harus lebih aktif dan kreatif, sehingga tidak hanya menunggu petunjuk dari atas. Desentralisasi pendidikan mencakup dua hal, yaitu manajemen berbasis lokasi atau manajemen berbasis sekolah dan inovasi kurikulum. Lanjut kepada dampak sosial otonomi daerah terhadap madrasah. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang saat ini menempati posisi sebagai sekolah umum berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 atau 2003, berarti madrasah sebagai sistem pendidikan daerah. Oleh karena itu, meskipun madrasah berada di bawah Kementerian Agama, namun karena merupakan subsistem pendidikan nasional dan sekaligus merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, madrasah sebenarnya termasuk dalam bidang pendidikan dengan pengelolaan perangkat daerah pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Karena posisinya, pemerintah daerah seharusnya memberikan perlakuan yang sama tanpa adanya kebijakan pemberdayaan, baik dalam penyediaan sarana, prasarana, pendanaan maupun pengembangan ketenangan, dengan tidak membedakan antara sekolah umum di bawah Diknas dan madrasah dan antara sekolah negeri maupun swasta.
dari pemerintah daerah dan cenderung mengabaikannya. D. Kebijakan Pemda NTB terhadap pendidikan Islam. Mengenai kebijakan Pemda NTB tentang pendidikan Islam, terdapat dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 tentang pendidikan pesantren dan madrasah. Dalam rancangan tersebut sangat jelas peraturan-peraturan mengenai pendidikan pesantren dan madrasah yang telah disusun dalam beberapa bab dan beberapa pasal. Adapun dapat diperhatikan atau dapat dilihat di dalam makalah yang telah kami sampaikan. Jadi kami akan menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa pasal pada rancangan Perda NTB tersebut dapat kita simpulkan bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat mendukung terwujudnya pendidikan Islami di madrasah dan pesantren. Dalam salah satu tujuannya yaitu melahirkan santri atau peserta didik yang bertanggung jawab, mandiri, demokratis, moderat, yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam atau ukhuwah Islamiyah, rendah hati, toleran, dan cinta tanah air. Demikianlah presentasi kami melalui video ini. Apabila ada pertanyaan yang timbul di benak teman-teman sekalian atau yang timbul ketika kami menjelaskan melalui video ini, silakan kita diskusikan bersama-sama, kita cari titik tengahnya, kita cari jawabannya melalui forum diskusi yang telah disediakan oleh Ibu dosen. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.